Ya, selamat malam, selamat malam. Ya, Pak Kalam. Bagaimana ini, Pak Kalam? Saya ingin menyadarkan orang-orang Islam bahwasanya Al-Quran berkata, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Tapi umat Muslim malah marah-marah, Pak Kalam. Gimana, Pak Kalam? Silakan. Ya, ya, padahal ayat itu tertulis dalam Al-Quran. Mm-mm. Ya, sayangnya itu dinafikan dengan ayat. Nafi itu artinya dibatalkan oleh atau disingkirkan atau ditutupi oleh ayat yang lain kan. Mm-mm. Dengan ayat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah, itu Kayak dia. ngomong di situ yang mengatakan Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar adalah Fir'aun. Firaun, ya. Kan Nabi Muhammad ya Fir'aun yang ngomong itu. Fir'aun yang ngomong. Iya, dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bani Israel itu dilebihkan atas segala bangsa. Betul, fakta Iya. tidak bisa dipungkiri, termasuk kecerdasan, ekonomi, kedokteran dan segala-galanya angkasa luar. Ya, Umatnya Tuhan Yesus tapi yang sayangnya begini Pak Kalam, kenapa umat Muslim sekarang itu mereka malah melakukan ritual pemujaan Tuhannya orang Quraisy? Ya, seperti mereka naik ya haji ke Mekah, kemudian mereka tawaf di sana, kemudian mereka mencium-ciumi sebongkah batu di sana, lari-lari, desak-desak, injak-injakan mereka hanya untuk menciumi sebongkah batu. ya kewajiban Hmm. rukun iman diwajibkan bagi orang Islam yang mampu dan itu napak tilas. Artinya mengingat kembali apa yang pernah dilakukan Ibrahim. Tapi kalau dipikir-pikir di dalam Alkitab, di Taurat tidak pernah Nah, itu tidak pernah dia. Abraham melakukan itu. Iya, padahal di dalam Al-Quran, Pak Kalam, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi orang Muslim nggak percaya bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Mereka Ya, percaya petunjuk dan cahaya itu adanya di dalam kitab hadis. adanya kitab sesudah Al-Quran Iya, bermasalah. iya, Malah merubah-rubah Al-Quran kan. betul. Zalikal kitab Mereka dirubah lebih menjadi suka, hadza mereka kitab. lebih suka kitab-kitab hadis yang kadang-kadang isinya Ya. pelajaran dari monyet. Iya. Kemarin Ya, saya berarti bahas ada itu KUA-nya. mengenai, Kalau monyet menikah berarti ada KUA-nya kan? iya, kan di dalam hadis itu dikatakan ada monyet yang berzina, katanya, betul. Iya, betul. Kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya pakai batu kan? Ya. Nah itu, sejak kapan monyet itu nikah ada KUA-nya di Jepang sehingga dikatakan monyet berzina? Makanya, Ya, makanya orang Islam ini tiap hari saya perhatikan sudah makin ugawara. Iya, katanya monyet menikah berzina. itu atsar, itu namanya atsar, bukan hadis itu atsar, perkataan sahabat itu. Iya, Atsar. kan kata Muhammad kan jika kamu mau mempelajari agama Islam maka ikutilah para sahabat, kan gitu. Kan Ya, Muhammad ya. yang nyuruh mengikuti para sahabat. Betul. Nah sementara sahabat mengatakan monyet berzina. Iya, betul, betul. Sejak Ikuti kapan sahabatku. monyet ijab kabul, kan begitu? Tapi yang jelas itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi Muhammad, hanya ucapannya sahabat saja. Iya, tapi kan sahabat itu kan mendapat konfirmasi dari Muhammad. Ya, mendapat Sebaik-baiknya umat legitimasi, Muslim, mendapat kata Muhammad. legitimasi dari Rasul. Betul. Mendapat legitimasi ya. Sebaik-baiknya umat, kata Muhammad, itu adalah generasi para sahabat. Iya. Betul. Betul. Iya. Jadi nggak mungkin umat Islam generasi sekarang itu lebih baik dari generasi para sahabat, nggak mungkin. Nah, tapi menjadi kendala Pak Kalam. Gini, yang menjadi problem besar Pak Kalam, bahwa para sahabat itu mereka baku pedang, baku tikam, Iya. mereka baku bunuh. Iya, betul. Itu yang terjadi di dunia Islam, teman-teman. Setelah Muhammad meninggal, itu para sahabat itu baku bunuh. Iya. Iya, terjadi perang Siffin, perang Karbala, perang Jamal, itu baku bantai mereka itu. Itulah yang kata Betul. Muhammad generasi terbaik itu.
Iya, memang Antara- seperti itu orang Islam tuh kalian kayak begitu. Harus contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya kalau Ya. kalian pergi ke Timur Tengah sana ya kayak begitu. Satu sama lain potong-potongan itu memang begitu. Itulah orang Islam. Begitu. Ya, ya harapannya Nabi Muhammad baik, tapi faktanya kan tidak. Termasuk semacam aura ya, semacam apakah salat itu hebat atau apakah salat itu menimbulkan suatu aura untuk menolak kejahatan. Ternyata tidak, saudara, karena Khalifah Umar itu sedang salat dan ditikam. Demikian pula Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu sedang membaca Al-Quran, kemudian beliau dibacok. Jadi, coba Anda pikirkan ini bagi umat Islam, pikirkan itu. Kenapa bisa begitu? Apa auranya itu? Apa pengaruhnya itu membaca Al-Quran? Itu sahabat Nabi yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Dia punya ilmu nausarat, ilmu kiraat bagus. Tapi faktanya sementara baca Al-Quran, ya dia dibacok. Sementara baca Al-Quran dia dibacok. Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar suara. Oh iya. Makanya Ya. tadi saya lagi perbaiki di YouTube Ya. saya karena nggak tahu putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman ya, ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di dua tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemari. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita Tidak, saya tambahkan dulu sedikit Oh ya, penjelasan saya. silakan Pak. Silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran? Saya lihat itu peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang salat, dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibaca. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibaca. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizat-mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya, kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu menyembah Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli, Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran, Israel. Ya, Ismail. Ya, Dia tidak bisa ngomong El, tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah? Sejak kapan? Ya, tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa mau ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Tidak Maksudnya bisa. intinya begini Pak Kalam. Kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel, artinya kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel. Betul Pak Kalam? Ya, malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Iya, tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Ya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Ya.